sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti. Kurang lebih jam 4 sore, jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab nanti langsung saja dengan pelatih. Dan menurut Pak Eri, ya, sebagai Ketua PSSI akan dibicarakan dulu di antara BTN, Badan Tim Nasional, dan Dirtek, Direktur Teknik, dalam hal ini Alexander Swiers, dan juga Ketua BTN Pak Sumarji yang juga manajer tim nasional, ya, akan berembuk berbicara soal siapa pelatih, ya, tentunya dipecat head coach saat ini, dan juga Coach Shin bilang sudah lihat dari Instagram, dan saya tanya lagi, Coach Shin, respon beliau, Coach Shin di Indonesia lagi heboh, suruh Coach Shin balik gitu, terus resmi diumumkan, pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong terima tawaran Erick Thohir, kembali latih timnas Indonesia menuju Piala AFF dan Piala Asia. Akhirnya penantian panjang para pecinta sepak bola tanah air terbayar sudah. Resmi diumumkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bahwa pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, menerima tawaran untuk kembali menukangi tim nasional Indonesia. Kabar ini langsung menjadi berita besar di seluruh penjuru negeri. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan desakan dari publik serta pemain, keputusan ini diambil dengan satu tujuan besar, membawa Garuda kembali terbang tinggi di dua ajang penting, Piala AFF dan Piala Asia. Dalam konferensi resmi yang digelar di Jakarta sore hari, Erick Thohir mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan Shin Tae-yong untuk kembali memimpin skuad Merah Putih. Kontrak baru ini dikabarkan mencakup 2 periode kompetisi besar, yaitu Piala AFF yang akan digelar akhir tahun ini dan Piala Asia tahun depan. Dengan kesepakatan tersebut, Shin akan kembali menjadi sosok sentral dalam perjalanan besar sepak bola Indonesia menuju panggung kehormatan Asia. Shin Tae-yong, yang sebelumnya sempat meninggalkan kursi pelatih usai masa kontraknya habis, kini kembali dengan misi yang lebih besar. Dalam beberapa musim terakhir, ia dikenal sebagai pelatih yang mampu membawa perubahan signifikan bagi tim nasional. Di bawah arahannya, Indonesia tampil lebih disiplin, modern, dan berani menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia bukan hanya membentuk strategi permainan, tetapi juga mental juang pemain agar tak gentar menghadapi siapapun. Keputusan untuk memanggil kembali Shin tidak datang secara tiba-tiba. Setelah kegagalan timnas di bawah asuhan Patrick Kluivert dalam upaya lolos ke Piala Dunia, PSSI melakukan evaluasi menyeluruh. Dari hasil rapat dan diskusi internal bersama para pemain, satu suara bulat muncul, mereka menginginkan kembalinya Shin Tae-yong. Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan 3 hal penting, dukungan pemain, aspirasi publik, dan visi jangka panjang sepak bola Indonesia. Ia menyebut bahwa selama masa kepemimpinan Shin sebelumnya, tim nasional berhasil menciptakan identitas baru yang kuat. Gaya bermain cepat, pressing tinggi, dan disiplin dalam bertahan menjadi ciri khas yang membuat Indonesia mulai diperhitungkan di Asia Tenggara. Kembalinya Shin Tae-yong pun langsung disambut meriah oleh masyarakat. Di media sosial, tagar-tagar welcome back Shin Tae-yong langsung menjadi trending dalam hitungan menit. Ribuan supporter mengungkapkan rasa syukur dan kegembiraan mereka. Banyak yang menilai bahwa keputusan Erick Thohir adalah langkah paling tepat dan realistis demi masa depan sepak bola Indonesia. Di kalangan pemain, suasana positif langsung terasa. Banyak di antara mereka yang sudah pernah dilatih oleh Shin merasa seperti mendapatkan kembali sosok yang memahami karakter mereka. Pemain seperti JIZS, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Rafael Struijk dikenal memiliki hubungan profesional yang baik dengan pelatih asal Korea tersebut. Bagi mereka, Shin bukan sekadar pelatih, tetapi juga mentor yang membimbing dengan tegas dan penuh perhatian. Kembalinya Shin juga membuka lembaran baru bagi proyek generasi yang sempat ia rintis. Ia dikenal gemar memberi kesempatan bagi pemain muda untuk berkembang di level tertinggi. Filosofi itu terbukti berhasil melahirkan generasi baru pemain-pemain yang kini menjadi tulang punggung Garuda. Dengan kontrak baru ini,
Shin berencana melanjutkan proyek pembinaan dan memperkuat fondasi tim untuk menghadapi dua kompetisi besar yang menanti. Erick Thohir dalam pernyataannya juga menyampaikan bahwa PSSI siap memberikan dukungan penuh. Fasilitas latihan akan ditingkatkan, sistem pemantauan pemain di luar negeri diperluas, dan kerja sama dengan klub-klub domestik diperkuat. Ia menegaskan, tidak akan ada kompromi terhadap profesionalisme. Semua pemain yang dipanggil wajib mengikuti standar tinggi yang telah diterapkan oleh Shin sejak pertama kali datang ke Indonesia. Publik tentu masih ingat bagaimana Shin Tae-yong mengubah wajah timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dari tim yang dulu sering diremehkan, Indonesia kini menjadi lawan tangguh di berbagai turnamen. Puncaknya adalah ketika timnas mampu menembus babak perempat final Piala Asia U23 dan tampil memukau di Piala AFF edisi sebelumnya. Meski belum meraih trofi, semangat juang dan performa tim menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang benar. Kini, dengan kembalinya Shin, harapan itu kembali menyala. Misi besar telah menanti, menjuarai Piala AFF untuk pertama kalinya dalam sejarah dan tampil impresif di Piala Asia. Dua ajang itu bukan sekadar kompetisi, melainkan simbol kebangkitan sepak bola Indonesia. Shin diyakini menjadi sosok yang mampu membawa skuad merah putih menembus batas yang selama ini menghalangi mereka. Atmosfer optimisme pun mulai terasa di kalangan masyarakat. Stadion-stadion besar mulai dipenuhi kembali dengan spanduk bertuliskan dukungan untuk Shin dan timnas. Lagu "Garuda di Dadaku" kembali menggema di berbagai sudut kota. Para supporter yakin, dengan kombinasi strategi Korea dan semangat Indonesia, skuad Garuda bisa melangkah lebih jauh. Kembalinya Shin Tae-yong juga menandai sebuah kesepahaman baru antara federasi dan rakyat. Erick Thohir menunjukkan bahwa suara publik memiliki kekuatan besar. Dalam dunia sepak bola modern, pelatih dan supporter harus berada dalam satu frekuensi, karena keduanya sama-sama memiliki peran penting dalam membangun tim. Keputusan ini menjadi bukti bahwa PSSI tidak menutup telinga terhadap aspirasi rakyatnya. Sementara itu, di Korea Selatan, media-media besar juga memberitakan kabar ini dengan sorotan positif. Mereka menyebut Shin Tae-yong sebagai pelatih yang berhasil membangun koneksi emosional yang kuat dengan masyarakat Indonesia. Banyak jurnalis Korea menilai bahwa kembalinya Shin ke timnas Indonesia adalah bentuk penghormatan terhadap kerja keras dan dedikasi yang telah ia tunjukkan. Bagi Shin sendiri, ini bukan sekadar pekerjaan baru, melainkan misi lanjutan. Ia tahu betul ekspektasi besar yang ada di pundaknya. Ia datang bukan hanya untuk memperbaiki hasil, tapi untuk mengembalikan kepercayaan diri dan kebanggaan bangsa. Dalam pernyataan resminya, Shin menyebut bahwa Indonesia adalah rumah keduanya. Ia berjanji akan memberikan yang terbaik untuk membawa Garuda terbang setinggi mungkin di Piala AFF dan Piala Asia. Erick Thohir pun menegaskan, kali ini semua pihak harus kompak. Tidak boleh ada ego, tidak boleh ada gangguan politik, dan tidak boleh ada kepentingan sempit. Ia berharap seluruh stakeholder sepak bola Indonesia bersatu di bawah satu bendera, merah putih. Kalau kita bersatu, tidak ada yang mustahil, katanya penuh keyakinan. Dengan langkah ini, Indonesia resmi memulai